Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi kecewa. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi putus asa. Tidak ada alasan buat kita untuk bicara bahwa segala yang kita buat tidak berguna. Kita hidup, kita dipanggil oleh Tuhan, kita memperoleh satu kesempatan yang indah dan luar biasa, supaya lewat apa yang kita miliki kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting. Betapa banyaknya kita ini seringkali berpikir bahwa kita mempunyai segala sesuatu, bahwa kita memiliki kehidupan, kita memiliki segala yang hari ini kita nikmati. Dan kita berpikir just kita hidup untuk menikmati semuanya itu. Tapi mari kita belajar bahwa visi yang jauh ke depan adalah bicara tentang bagaimana kita lewat hidup ini senantiasa mempermuliakan nama Kristus Yesus. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Saya sangat bersyukur bahwa saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelayanan di GAB Daat Surabaya. Saya Pendeta Hadi Triyono dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sore hari ini. Namun sebelumnya semua saya ajak untuk kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat ini kami bersyukur. Kami mau belajar firman. Karena itulah berikan kami hati dan pikiran yang jernih supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Dan kami percaya lewat ibadah, lewat firman kami akan bertumbuh dewasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan buat seluruh jemaat yang terkasih. Saya biasanya kalau naik motor di jalan suka perhatikan mobil-mobil besar ya, truk begitu, kontainer. Ya akhir-akhir ini saya sering baca, ya saya baca tulisan, saya perhatikan lucu-lucu kadang. Nah, salah satunya ada yang paling sering saya temui. Tulisannya begini, dekengane pusat ora keno di depan. Wah, ini kan sudah biasalah kalau kita tinggal di Surabaya, di Sidoarjo, mungkin di beberapa wilayah ya di Jawa Tengah gitu. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia kan ada backingan dari pusat, ya jadi nggak bisa didebat gitu. Nah, kalau saya merenungkan tulisan itu menjadi satu realita yang lumrah di antara kita, ya satu realita yang lumrah di antara kita kadangkala. Kalau ada orang-orang yang kita bisa andalkan, kalau orang-orang yang bisa kita jadikan perlindungan gitu ya, rasanya kita menjadi orang yang percaya diri, orang yang berani gitu ya. Nah, inilah kehidupan ya. Kadang arogansi muncul bukan hanya karena sebuah status ya, tapi juga karena ada orang-orang yang kita pikir bisa jaga kita, bisa lindungi kita. Nah, dalam hidup ini kan kita seringkali lupa untuk memahami betapa kita ini sungguh tidak berdaya dengan kita mengandalkan manusia, dengan kita mengandalkan sumber daya yang kita miliki. Nah, kembali kita akan melihat bahwa ada satu visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebetulnya bagaimana sih seharusnya kita melangkah? Apakah karena kita punya orang-orang yang hebat yang kita bisa andalkan, kemudian kita berani, kemudian kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja? Nah, saya ingin kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah,
pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, pada saat itu dia ada di penjara Roma, ya, di kota Roma. Hari itu dia tahu, sepasti-pastinya dia tahu bahwa masa hidupnya nggak lama lagi. Dia tahu bahwa sebentar lagi mungkin kaisar akan memutuskan masa hukumannya untuk dapat dilaksanakan. Nah, jadi orang yang seperti Paulus, ya, pada situasi yang seperti itu, mungkin kita akan menjadi maklum apabila orang-orang seperti itu kemudian pasrah dengan keadaan, ya. Kemudian dia merasa bahwa sudah tinggal mati besok pagi, tinggal mati nanti malam. Nah, namun Paulus memberikan kepada kita satu kebenaran yang luar biasa, bahwa selama dia dipercayakan hidup oleh Tuhan, artinya dia punya pilihan. Artinya dia punya satu visi yang harus dikerjakan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih jemaat Tuhan, mari kita perhatikan kepada diri kita masing-masing. Mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, kondisi kita nggak sedang baik-baik saja. Mungkin kita sedang didera suatu penyakit yang berat. Mungkin kita berada dalam situasi ekonomi yang nggak mudah. Tapi mari kita mengingat bahwa seorang yang pernah ada di ujung tanduk kehidupannya pun, dia punya satu visi yang jelas dalam hidupnya. Untuk apa dia hidup dan siapa yang bisa dia andalkan. Nah, visi ilahi yang harus kita miliki berdasarkan Filipi 1 ayat 20-24. Kita melihat dari Filipi 1 ayat 20 itu, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, Paulus memberikan kepada kita satu pernyataan yang begitu tegas. Kalau itu hari dia masih diberikan kesempatan untuk hidup, kalau itu hari Kaisar Roma belum memutuskan untuk dia dihukum mati, artinya dia punya tanggung jawab dalam hidupnya. Dia punya visi yang harus dikerjakan, yaitu tentang kemuliaan Kristus. Nah, betapa banyaknya kita ini seringkali berpikir bahwa kita mempunyai segala sesuatu, bahwa kita memiliki kehidupan, kita memiliki segala yang hari ini kita nikmati, dan kita berpikir just kita hidup untuk menikmati semuanya itu. Tapi mari kita belajar bahwa visi yang jauh ke depan adalah bicara tentang bagaimana kita lewat hidup ini senantiasa mempermuliakan nama Kristus Yesus. Nah, inilah yang perlu untuk kita bangkitkan kembali di dalam diri kita masing-masing. Bahwa seorang yang hampir mati pun dia masih bicara tentang kemuliaan nama Kristus Yesus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi kecewa. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi putus asa. Tidak ada alasan buat kita untuk bicara bahwa segala yang kita buat tidak berguna. Kita hidup, kita dipanggil oleh Tuhan, kita memperoleh satu kesempatan yang indah dan luar biasa, supaya lewat apa yang kita miliki kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau Tuhan berkati kita dengan ekonomi yang bagus, itu pun untuk kemuliaan nama Kristus. Kalau Tuhan berikan kita kesehatan, itu pun untuk kemuliaan nama Kristus. Kalau Tuhan berikan kita kecerdasan, kepandaian, itu pun juga untuk kemuliaan nama Kristus. Dan betapa banyaknya kita perhatikan orang di luar sana, berita akhir-akhir ini ada orang-orang penting, ya, seorang aktor, ya, mungkin artis-artis dari negara-negara yang hari ini cukup populer. Mereka justru mengakhiri hidupnya di tengah ketenaran. Artinya di dalam ketenaran itu pun seseorang belum tentu dapat mengerti untuk apa dia hidup, sehingga dia kemudian mengakhirinya dengan begitu saja. Nah, jadi seseorang yang berpikir tentang kemuliaan Kristus ini caranya bagaimana? Tuhan bicara dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi satu syarat yang begitu penting, satu ukuran yang mutlak, bahwa kalau kita ingin bicara tentang kemuliaan nama Kristus Yesus, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Kalau kita tidak melekat kepadanya dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita,
maka kita akan menjadi orang yang selalu berpikir bahwa semua yang saya dapat, semua yang kita miliki, semuanya untukku, dan untukku. Tapi waktu kita sadar bahwa kita sedang ada di dalam Tuhan, kita sedang tinggal bersama dengan Dia, kita tahu bahwa ada tanggung jawab dari semua yang kita miliki. Mungkin hari itu nafas terakhir dari yang dimiliki oleh Paulus, tapi dia tahu itu nafas terakhir yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Kristus. Karena itulah dibicara bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, jangan pernah berpikir hanya dengan satu takaran berapa lama saya akan hidup dan kenapa dengan hidup yang pendek ini saya gak menikmati segala sesuatu. It's okay, itu manusiawi. Tapi apakah dengan apa yang kita perbuat, kita kemudian menyadari bahwa pada saat kita mengakhiri hidup kita dan semuanya menjadi genap dan kita pulang ke rumah Bapa di sorga, pada saat itu Tuhan tersenyum dan kemudian menyambut kita dengan sebuah perkataan, sabarlah engkau hambaku yang setia. Nah, visi ilahi yang kita renungkan sama-sama di saat ini adalah apa? Belajar untuk hidup hanya bagi kemuliaan Kristus. Caranya bagaimana? Tinggal di dalam Dia, melekat dengan Dia, setiap hari cari Dia. Waktu kita belajar firman-Nya bukan untuk menambah knowledge saja, pengetahuan, tapi untuk mengisi hati kita, untuk mengubah karakter kita, untuk menjadikan kita untuk apa yang kita kejar. Ada orang begitu banyak sekolah hanya untuk menjadi pintar, tapi waktu kita lebih banyak sekolah, lebih banyak belajar, artinya kita mulai banyak mengerti dan kemudian kita bisa menggunakannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua, visi ilahi bicara tentang apa? Dalam Filipi 1 ayat 23 sampai dengan 24, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, yang kedua apa sih yang perlu kita pikirkan dalam hidup? Visi apa yang perlu kita miliki? Pertama, hidup untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua apa? Berpikirlah untuk keselamatan orang lain. Paulus hanya punya mungkin satu malam dalam hidupnya. Tapi dia tahu bahwa kalaupun dia pulang kepada Kristus, bertemu dengan Kristus, itu jauh lebih baik buat dia. Tapi dia perlu tinggal di dunia ini. Karena dia perlu menulis sebuah surat untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan bagi jemaat-jemaat yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, mungkin hidup kita gak tahu berapa panjangnya. Ini hari terakhir, besok hari terakhir. Tapi waktu kita berpikir, kalau saya hidup, kalau saya bernafas, kalau saya sehat, kalau saya punya sesuatu yang kita bisa beri, maka berpikirlah untuk keselamatan orang lain. Nah, seringkali kita begitu sibuk untuk memikirkan apa yang perlu kita kejar. Sementara anak kita, istri, mungkin keluarga besar, kita melihat mereka belum kenal Tuhan. Dan hidup kita, karakter kita gak berubah. Sehingga mereka tidak melihat Kristus dimuliakan lewat hidup kita. Tapi kalau itu visi ada dalam diri kita masing-masing, maka kita akan selalu punya kerinduan besar. Mungkin saya gak punya harta yang banyak, tapi saya punya satu kesempatan untuk melayani orang lain. Ini visi ilahi. Orang yang berbicara tentang keselamatan orang lain, caranya gimana? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Caranya gak ada lain. Jadilah teladan, jadilah kesaksian buat semua orang. Jadi waktu kita hidup, waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita melayani, maka hidup kita cukup menceritakan tentang Tuhan. Mungkin Paulus di dalam penjara sangatlah terbatas. Paulus hanya bisa menulis surat dari sana. Tapi semua orang mengenal siapa dia. Dan inilah yang menjadi satu kerinduan bagi saya. Dan tentunya juga bagi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih jemaat Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berpikir untuk keselamatan orang lain. Dengan menjadikan diri kita kesaksian bagi mereka. Nah, kalau dua perkara ini kita miliki, visi ilahi ada dalam hidup kita. Artinya kita tidak lagi berpikir bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana kita menjadi lebih pintar dari orang lain. Tapi kita berpikir,
Apakah dengan pintarnya kita mempermuliakan nama Kristus? Dengan kayanya kita mempermuliakan nama Kristus? Dan yang kedua, apakah dengan pintarnya kita kemudian dapat memikirkan keselamatan orang lain? Apakah dengan kayanya kita, dengan hebatnya kita berpikir juga untuk keselamatan orang lain? Kalau itu belum ada, mungkin kita perlu merenungkan kembali bahwa hidup yang Tuhan miliki. Paulus pun mungkin punya satu malam dalam hidupnya, tapi dia berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah yang saya rindukan buat setiap kita, anak-anak Tuhan, orang yang berjaya. Tidak sibuk berbicara tentang berapa panjang umur saya, tapi apakah hari ini saya sudah mempermuliakan nama Kristus? Apakah hari ini saya sudah berpikir untuk keselamatan orang lain? Biarlah visi ilahi itu mendorong kita berjalan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam aktivitas belajar, dalam segala sesuatu yang kita buat. Kalau itu ada, kesuksesan bukan lagi diukur dari materi. Kesuksesan bukan lagi diukur dari pencapaian secara pengetahuan akademis. Tapi kesuksesan diukur dari buah yang kita dapat dan kita berikan bagi nama Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu perenungan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi rekan yang terkasih. Mari kita berdoa, kita serahkan segala kerinduan kita dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih kami sudah belajar firman-Mu dan kami memperoleh satu kebenaran yang luar biasa dari hidup Paulus yang mungkin gak panjang. Ketika dia menulis sebuah surat kepada jemaat di kota Filipi, dia mengerti kalau dia hidup mungkin gak lama, tapi bagi dia pulang kepada Engkau itu jauh lebih baik. Tapi ketika dia hidup, dia punya visi yang harus dikerjakan. Demikian bagi setiap kami Tuhan, ajar kami untuk selalu mempermuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk selalu berpikir untuk keselamatan orang lain. Terima kasih Bapa dalam sorga. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu, sebab Engkaulah yang memilikinya dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.